sahabat besar, sahabat senior, muhajirin, termasuk muhajirin. Jadi gimana? Untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar, dilepas saja ya. Kalau dibuka ini nggak karu-karuan nih. Apalagi kalau IKTP dibuka semua nggak karu-karuan. Tapi Pak Agus selamat, insya Allah Pak Agus selamat, nggak terlibat. Pak Agus PKB nggak terlibat, IKTP nggak. Ini kalau dibongkar kena semua, ini banyak yang kena. Dah, ini kalau dibongkar nama baiknya Utsman bin Maz'un bisa rusak nih. Jadi gimana? Gak usah dipenjara ya, dilepas saja. Nabi jawab sambil marah, dengan marah, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Seandainya maling itu anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya saya sendiri. Mudah-mudahan omongan ini ditiru oleh Pak Kapolda, Kajari, Kajati wah. Ya. Kepala pengadilan, kejaksaan, Kapolda, ya saya gubernurnya pisan lah. Saya presiden pisan. Maka Rasulullah telah meninggalkan budaya, akhlak, kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa untuk membangun kemanusiaan. Untuk membangun kemanusiaan. Bukan hanya membangun agama, bukan hanya membangun akidah syariah, bukan, membangun kemanusiaan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu umat Islam agar kamu berperan. Berperan apa? Litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim syuhudan khuluqiyan hadariyan thaqafiyan ta'limiyan iktisadiyan amniyan, terakhir siasian. Tapi penting, terakhir tapi penting, umat Islam harus berperan. Bukan hanya berperan dalam bidang agama, bukan hanya namun ceramah khutbah niku ya penting, itu ya wis lah, itu ya wis khotib imam tahlil ya wis. Tapi juga syuhudan hadarian, peran budaya, syuhudan thaqafiyan, peran peradaban, syuhudan ta'limian, peran pendidikan, syuhudan taqaddumian, kemajuan-kemajuan, syuhudan sihhiyan, kesehatan, syuhudan iktisadian, ekonomi, syuhudan amnian, stabilitas keamanan, syuhudan insanian, kemanusiaan. Di samping syuhudan tahlilian wa haulian. Hadirin saya hormati. Nah di sini ayatnya menggunakan lafal ja'alna, boten kholakna. Ku bedanya apa itu? Kholakna karo ja'alna. Menawi kholako, kalau kholako ciptaan Allah, create Allah tanpa ikut campur kita. Itu kholako, kholakos samawat, kholakol insan. Tapi kalau ja'ala harus kita perjuangkan baru berhasil. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu umat yang berperan di dunia ini. Ja'ala, bukan kholako. Seandainya kholako turu tois ora usah berjuang, saged kholako. Tapi karena ja'ala harus diperjuangkan, harus berhadapan dengan yang lain, harus piawai, harus tangguh, sabar, kuat. Itu namanya ja'ala, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini hadirin, era apa namanya? Globalisasi, aulamah bahasa Arabnya. Era globalisasi. Ternyata yang sebenarnya bisa dijadikan untuk kemajuan-kemajuan juga mengakibatkan kemadharatan yang luar biasa. Asrun mali'un bil fitan, asrun mali'un bil ladiniyah la khuluqiyah, asrun mali'un bil fasad wal fujur wal fusuq wal kufr barang. Era globalisasi, era yang penuh dengan fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan haspik, penuh dengan kebencian, penuh dengan suudzon,
penuh dengan apa? Perpecahan, mengakibatkan perpecahan yang sebenarnya kemajuan teknologi harus menjadi penguat, memperkuat silaturahim, memperkuat ilmu pengetahuan, tapi ternyata yang nyata menambah kisruh, menambah fitnah. Kenapa? Karena yang megang bukan kamu sekalian, karena yang berperan bukan ente semua. Coba kita yang megang, insya Allah asrul aulamah, era globalisasi menjadi asrul barokah warahmah wal hidayah. Kalau kita orang NU yang pegang, orang NU bisa pakainya itu saja. Pakainya pun HP-nya masih urung rampung, nyicil kok. Kredit. Coba pegang itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia menuju jalan yang benar, jalan Tuhanmu bil hikmati ay bil medsos. Kalah kalau kita nggak pakai medsos. Televisi 10 sudah milik orang Wahabi. Al-Insan, Al-Ummah, Ar-Rasil, MTA, Al-Raja. Kita punya TV Aswaja, tapi bukan TV, masih muter kaset. TV 9 Jatim udah lumayan. Ya, TV kalau TV 9 TV, kalau TV Aswaja muter kaset. Terus ya orang tahu, orang sudah dipotong, berhenti iklan dulu nggak bisa. Terus iklan terus. Nek kalau yang ceramah ya muter kaset orang iso. Jadi selama kita nggak bisa menguasai itu, kita terus-menerus akan kalah. Ud'u ila sabili rabbik bil IT, bil YouTube, bil Google, bil medsos, bil online, bil situs radikal. Ratusan ribu sudah. Tapi di situs radikal dibaca oleh anak-anak yang tanggung itu, yang belum mengerti pelajaran agama. Alladzina jahadu wa hajaru wa jahadu, gimana terusnya? Wa qatalu wa qutilu wa udzu fi sabili law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh. Artinya membunuh diri, artinya membunuh dan dibunuh langsung di pangku bidadari. Masya Allah. Itu diandel loh, artinya ngandel ngoten niku. Yang berangkat ke Suriah lebih dari 1.200. Yang sudah mati di sana Abu Jandal, Arab gendeng dari Malang itu, Salim bin Mubarak At-Tamimi, dan anaknya Abu Jibril, dan anaknya Imam Samudra sudah mati di Suriah sana. Sudah 100 lebih yang mati. Yang pulang ke sini sudah 200-an. Itu 1.200 bergabung dengan ISIS. Anda baca ayat itu tuh. Keluar dari rumah, membunuh atau dibunuh, sorga. Dan sing melo iki sing baca akeh dosane, Pak. Tukang zina, tukang warak, tukang mabok, tobatnya piye? Ya wis bunuh diri lah, langsung surga itu. Nek awake dhewe kan mboten patek kata dosane nggih. Astagfirullah tok mula mencukup ora usah bunuh diri ora. Ora patek gede dosane lah, ora patek akeh. Sing nekat-nekat ngoten ngrasa akeh dosane, tobatnya angel, merampok, membunuh, zina, minum, wis kabeh mungkar dilakoni. Piye tobatnya? Wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Membunuh dan terbunuh maka akan langsung masuk surga tanpa dihisab, dipangku oleh bidadari. Bidadari ndasmu. Bon. Setelah 8 tahun, ini ringkas cerita mohon, ini muter ringkas 2 tahun kalau cerita ini. Kalau ya hafal, kalau cerita ya hafal, tapi 2 tahun. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, maka dengan rombongan puluhan ribu lah, apa 15.000, 20.000, berangkat ke Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu. Setiap orang Islam, sahabat menyalakan obor. Sahabat Abbas, pamannya Rasulullah, belum masuk Islam. Abu Sufyan lihat dari atas bukit, ya Allah, Muhammad tentaranya memenuhi lembah, memenuhi jurang, kebak karo tentara Muhammad. Bakal arep balas dendam wis.
Ki bakal mati kabeh wong Mekah iki wis bakal wis. Ajur-ajuran pun siap-siap mati wis lah wong Mekah iki. Begitu paginya masuk kota Mekah, ada sahabat yang yel-yelnya, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Yang dulu mati ini maneh, yang dulu nempelin kita jotosi lagi, yang dulu merkosa kita perkosa lagi, bojo-bojo pisan. Yang dulu mencuri kita curi lagi. Nabi kaget, sopo iku? Anu Banser Madura Nabi. Stop. Sanes Banser Jogja halus sa. Banser Madura. Stop. Salah itu. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari membangun kembali persaudaraan, silaturahim. Semua penduduk kota Mekah suku Quraisy, famili semua, qarabah semua dengan Rasulullah. Semua. Ini adalah saudara saya semua, maka saya maafkan. Boten ngomong ayo Islam, boten ngendikan ayo mlebu Islam, boten. Saya maafkan. Ada yang enggak percaya 16 orang lari meninggalkan Mekah. Nabi perintah sahabat jemput itu. Jangan khawatir, saya maafkan. Yang lari diantaranya Ikrimah anak Abu Jahal. Merasa bapaknya paling akeh dosane lah. Saya maafkan. Hanya dengan saya maafkan, amnesti namanya. Hanya dengan amnesti takanan jarang menjelaskan. Hanya dengan memaafkan tanpa ngajak masuk Islam, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi ajwaja. Orang Quraisy, orang Mekah, semua enggak ada yang ketinggalan satupun, masuk Islam semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena akhlakmu yang luhur Muhammad, karena sifatmu yang santun Muhammad, mereka berbondong-bondong simpati pada kamu. Kalau seandainya kamu congkak pedendang-pedending, pentung sweeping, mecahin botol bir, lan faddu min haulik, niscaya mereka membenci kamu dan lari meninggalkan kamu. Jangan kamu masuk Islam, benci sama kamu nanti, enggak simpati. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan istighfar, maghfirah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah diskusi, musyawarah, tukar pikir. Ayo membangun masa depan yang lebih baik lagi. Walaupun baru masuk Islam kemarin, ayo musyawarah bareng-bareng. Walaupun enggak milih saja waktu di Muktamar Jombang, tahun undang KB, ayo. Itu Rasulullah SAW. Hanya dengan memaafkan, orang Mekah 100% masuk Islam. Nabi mau ngendikan, ayo Islam, ayo. Enggak. Nang ora Islam rokok lu ya. Awas, nang ora Islam rokok lu. Boten. Malah mereka dengan sukarela, dengan bil qanaa'ah, bil iqtina'il qulubihim, dengan kesadaran sendiri, mecahin, gepuin berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Allata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Nasr, Suwa', Wad. Itu diantara berhala namanya. Dihancurin sendiri. Nggak usah bisa masuk berhala. Harus diperintah. Itu budaya Islam namanya. Kemudian berangkatlah ke kota Hunain. Kota Hunain belum Islam. Orang Islam sudah 100.000 lebih. Sombong. Alah, Hunain kecil. Kita kan mayoritas kita ini. 87%. Kecil ini. Pas gampang. Di tengah jalan diserang oleh musuh mendadak, lari semua yang banyak itu. Kecuali Rasulullah dan as-sabiqin awal yang enggak lari. Yang baru masuk Islam yang ratusan ribu, puluhan ribu itu lari semua. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin.
Ketika kejadian di hari-hari Hunain, kamu sombong, hanya mengandalkan jumlah yang banyak, kasratukum, sombong karena mayoritas banyak jumlahnya. Jumlah banyak itu nek modelnya koyo panjenengan ini enggak ada artinya apa-apa. Falam tugni ankum syai'a. Enggak ada artinya apa-apa jumlah banyak model panjenengan iki. Pinter ora, sugih ora, falam tugni ankum syai'a. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Ketakutan, ngeri, tsumma waltum mudbirin, lari terbirit-birit. Ini sudah kejadian, ada contohnya orang sombong seperti itu. Padahal dipimpin Rasulullah padahal. Tapi akhirnya Rasulullah mampu mengkonsolidasikan kembali pasukan Islam, terus menang Hunain, Taif menang, selesai. Sudah Islam semua seluruh Arab. Dapat ghanimah, harta rampasan ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Orang deposito, betul nonton. Tabungan betul nontonnya ini tadi. Dikumpulkan di kota Ja'ronah, dibaginya di situ sambil mengambil ihram umroh. Siti Aisyah sedang haid, maka Siti Aisyah nanti ihramnya di, ya Allah, orang ngerti sejarah, maka Siti Aisyah umrohnya di Tan'im. Kalau Rasulullah dan sahabat umrohnya dari Ja'ronah 28 km. Mulai dibagi-bagi hasil perang tadi. Baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair enggak dikasih satu buntut pun. Yang baru masuk Islam mu'alaf dari Mekah, walaupun konglomerat, 100 onta Abu Sufyan, 100 sapi Al-Bakhtari, 50 onta yang sudah kaya-kaya dari Mekah mu'alaf itu. Tapi sahabat semuanya tunduk, sam'an wa ta'atan, buatan protes buatan. Tiba-tiba ada yang protes dari belakang, maju ke depan, namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir rupanya piye? Kurus, tinggi, botak, jenggotnya panjang, gamisnya cekak, jidatnya hitam. Wes persis pun. Tenang saya itu. Buatan ngarang. Iku syarah Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, Babul Qismah, ngendikane Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim. Dzul Khuwaisir itu dhuwur, mboten wonten rambutnya, kepalanya jenggote dawa, jidate hitam, gamisnya setengah sikil. Wis persis pun. Padahal rombongan Raja Salman gak ono sing jidate hitam jenggote dawa, ora ono padahal. Maju ke depan sambil meteng-teng itu apa bahasa Jawa nih? Malangkrik itu apa nak jamnya? Ikat pinggang, bertolak pinggang. Deal ya Muhammad, bagi-bagi yang bener dong, yang becus dong. Nabi marah, waihak, cilakalah kamu, ma'adala al-ardi minni, tidak ada yang lebih adil daripada saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan bukan kehendak saya, tapi perintah Allah. Orang itu diam, tapi ngeluyur, pergi gitu loh. Nabi bersabda, saya khruju min di'di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku, umat Islam, seperti orang ini nih. Hafal Quran, maca Quran, tapi nang bibir tok mboten lewati tenggorokan, alias ora paham secara substansif. Orang paham makna kandungan Al-Quran secara mendalam. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, mereka tidak termasuk saya. Ya Allah, ini kalau bahasa kasarannya ramalannya Kanjeng Nabi. Kalau bahasa intel namanya informasi dini A1, bahasa intel itu. Nabi telah memberikan informasi dini A1, bahasanya bin ini. Nah, informasi dini A1 Rasul ini terbukti tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan, tanggal 25, kejadian besar
menggoncangkan umat Islam. Sayyidina Ali khalifati Rasulullah Amirul Mukminin dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh. Yang bunuh Sayyidina Ali bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Majusi. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Orangnya itu orang Islam abangan itu. Wong Islam ono tatone iku paling gelange ireng gede iku, kalungan, tatonan. Mboten. Abdurrahman bin Muljam bukan orang Islam preman, bukan. Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Abdurrahman bin Muljam ini orangnya setiap malam tahajud, setiap hari puasa dan hafal Quran. Kenapa membunuh Ali? Ali kafir? Di mana kafirnya? Mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu musyawarah dumatul ja'wan. Nah cerita dawan iki pokoke Sayyidina Ali mengambil keputusan penting hasil musyawarah MPR lah, DPR, bukan dari Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa mengambil hukum tidak dari Quran, kafir. Kalau kafir, halal darahnya, harus dibunuh Ali ini. Masya Allah, bocah wingi sore mateni al-mubasysyirina bil jannah sihru Rasulillah awwalu man aslama minas sibyan fatihu Khaybar. Ali karun wajah, suaminya Fatimah binti Rasulillah, orang remaja pertama yang masuk Islam, sudah dipastikan masuk surga. Di kafir-kafirno ning bocah wingi sore mentang-mentang ikut pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah langsung jenggote dawa. Yo nek jenggote apa lebat. Jenggote kan arang-arang koyo sepak bola, kesebelasan sepak bola jenggote arang-arang cerawis itu. Masyaallah. Anak kemarin sore mengkafirkan Sayyidina Ali. Ini artinya orang ini baca Quran, hafal Quran, tidak paham secara substansif, tidak melewati tenggorokan. Inilah radikalisme pertama dalam Islam tahun 40 Hijriah. Sebenarnya yang akan dibunuh 3 orang. Sayyidina Ali di Kufah, Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Mesir Amr bin As. Hanya yang 2 ini mbuh subuhe kawanan, mbuh memang sholat subuh di rumah. Yang 2 ini Amr bin As dengan Muawiyah selamat. Sayyidina Ali sing metu sholat subuh wafat. Jenengan hati-hati nek metu sholat subuh. Sing paling aman nang omah wis aman iku aman. Ini radikalisme pertama dalam Islam. Terorisme pertama dalam Islam. Gerakan teroris dalam Islam pertama kali, pembunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, podo karo Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, podo karo Salim bin Mubarak ISIS dari Malang At-Tamimi. Hati-hati ono Tamimi orang nih. Hadirin yang saya hormati, kekerasan dalam Islam bertentangan dengan agama Islam. Ada seorang namanya Al-Hasin, sahabat dari Bani Khazraj. Anaknya orang gelem Islam. Lama-lama bapak entek sabare diancam. Kalau enggak mau Islam, saya bunuh kamu, kata bapaknya. Al-Hasin Al-Khazraji bapaknya itu. Al-Hasin bisod ya. Begitu ada seorang ayah mengancam anaknya agar mau masuk Islam, turun ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Tidak boleh. Ayah kepada anak apa maneh mbuh orang mbuh wong-wonge ora sedulur, kerabat, ora famili ngancam-ngancam. Mboten kenging lho. Wallahi bertentangan dengan agama Islam itu. Demi Allah. Itu Islam yang sebenarnya seperti itu. Dinut thaqafah wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Nah, sekarang Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia. Pertama kali orang-orang pedagang Persi kalau ke Jawa berangkat 100, pulang 50, 60, mati sing liyane. Budal meneh wong 200, mulai tinggal 100. Akhirnya
penguasa Persia mengutus ulama besar namanya Syekh Ahmad Subakir. Delok-delok nang Jono apa sih delok nang Jawa no. Ternyata datang ke Jawa sini jumpa dengan Ratu Sima, kerajaan Kalingga Jepara itu. Ternyata di Jawa ini serem. Isinya dijemit, perkayangan, tuyul, banaspati, babi ngepet, kuntilanak. Semua ditangkepin, cekeli kabeh. Kalau Mbah Ahmad Syakir dibuang ke Laut Selatan. Ini bangsa dong Jogja barang kira-kira. Kecuali ada makhluk dua yang nggak mau diusir dan tidak akan masuk Islam. Guyang-guyu ketemu dengan Syekh Subakir, nggak mau dipindah. Siapa? Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Percaya silahkan, nggak apa-apa namanya. Jadi gini, kalau cerita Islam Indonesia pasti dimulai dari dongengnya teniki. Podo karo jenengan cerita Islam nang Mekah, nang Arab, cerita Kanjeng Nabi lah. Pasti mulai dengan tahun gajah, Abraha nyerang Ka'bah, Abu Jahal ngene, Abu Lahab ngene. Pasti ngoten kan? Baru cerita Kanjeng Nabi, baru cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama aja. Di kita kalau mau cerita ya cerita Islam, cerita itu dulu. Namanya Islam Nusantara namanya. Wingi kula bar diundang ceramah di Al Azhar Mesir. Makanya saya nggak nemuin Raja Salman. Di sana temanya ceramah saya al-muwatonah wat tanawwu wat takamul. Kewarganegaraan dan pluralisme dan integritas. Wah, hafal wis. Hafal ngomong ngono ora usah mikir. Di sana baru diseminarkan, aku ngene wis hafal wis. Alhamdulillah disambut baik oleh Syekhul Azhar, Syekh Dr. Ahmad At-Thayyib. Saya bilang Indonesia sudah selesai masalah. Nanti saya cerita, saya ulangi nanti masalah Islam dan nasionalisme dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan muwatonah syaratnya persamaan hak dan kewajiban, keadilan untuk sama-sama, tidak pandang bulu agama dan suku. Wah, itu yang namanya muwatonah, integritas, semua loyal kepada bangsanya. Indonesia sudah selesai. Ada yang ngacung. Lalu akhir-akhirnya di Indonesia ada teroris dari sini, bukan dari Indonesia. Minas Syarqil Ausat, datang dari Timur Tengah. Gharib min akhlaqil Indonesiyin. Ini aneh bagi orang akhlak orang Indonesia. Orang Indonesia nggak ada yang dari Anda datangnya dari sini. Sekalian, mumpung pidato nang ngarepe wong. Datang kemudian Syekh Ahmad Subakir berhasil mengamankan, mensterilkan Nusantara ini. Wafat kuburannya di Wajo yang benar, bukan di Tidar Magelang, bukan. Yang benar di Wajo. Kemudian datang lagi Syekh Ri'asiddin An-Nisaburi yang terkenal dengan Mbah Wasil. Datang berteman dengan Raja Doho Sri Joyoboyo. Dia membawa Kitabul Asror. Kata orang Jawa kitab syaror katanya. Kata orang Jawa syarar. Kitabul Asror, kitab rahasia. Kitab ini diajarkan kepada Raja Joyoboyo. Jadilah ramalan Joyoboyo. Jadi ramalan Joyoboyo itu sebenarnya kitabnya Mbah Wasil berbahasa Arab. Kemudian menjadi bahasa Jawa. Walaupun dia nggak masuk Islam si raja ini. Kuburannya wafat dikubur di belakangnya pengimaman Masjid Setono Gedong Kota Kediri. Itu Mbah Wasil di sana. Waktu itu orang Islam paling ada di pantai-pantai, itu pun pedagang pendatang. Di pantai Surabaya, pantai Cirebon, Banten, jumlahnya paling 1.500. Datang para wali songo hanya waktu 50 tahun. 1450 sampai 1500 Islam kabewis tanpa peperangan, tanpa senjata. Orang Hindu nyun sewu, orang Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Kitab suci nggak boleh dibaca oleh Sudra, Varya. Nggak usah paham agama, ikut aja ikut, nggak usah ikut mikir agama, ikut wae. Islam datang, semua orang Islam harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah harus bisa. Walaupun paling rendah, tukang sayur, tukang becak, tukang kuli kasar,
bisa baca Al-Fatihah, harus bisa baca Al-Fatihah. Ya Allah, merasa seumur-umur baru baca kitab suci, kitab pangeran. Apalagi kata ingsun. Gak boleh rakyat kecil ngomong ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil sampean dalem. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kaulo, budak, hamba. Gak boleh ingsun, gak boleh. Kiai datang, usolli, niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, al wudu'a wudu. Masya Allah, seumur umur mulutku iki, lisanku iki baru mengucap ingsun. Maka orang Jawa yang Hindu berbondong-bondong masuk Islam. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, istrinya banyak Bu, 600 istrinya. Raja nggak apa-apa, raja kiai nggak apa-apa. Yang nggak boleh Kapolda. Di antara istrinya Cina Muslimah, namanya Subahji. Punya anak laki-laki nakal, maklum ibunya Cina nakal. Namanya Jinbun. Karena nakal diusir dari istana, belok keluar istana, belok ke timur 40 km, jumpa Syekh Rahmatullah di Ampel Denta. Syekh Rahmatullah bin Ibrahim Samarkandi, bapaknya bin Samarkandi, mendarat di Palang Tuban, bawa anak dua, Rahmatullah dan Ali Murtado, dan bawa ponakan namanya Abu Hurairah. Nah, masuk Islam si Jinbun, namanya diganti Abdul Fattah. Belajar Islam 5 tahun, matur karo Syekh, saya anak raja, anak penguasa, maka saya harus jadi raja, harus jadi penguasa. Oh iya nak, saya doakan. Kalau saya kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik, sedurungnya dibohongi lawan, dibohongi oleh kawan dulu. Yang malam kiai tua, termasuk PKB juga gitu kadang-kadang. Ringkas cerita, Jinbun Abdul Fattah bin Brawijaya V awaluman assasa mamlaka Islamiyah fi jazirati Jawa, Demak Bintoro. Raja Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro, Jinbun Abdul Fattah putra Brawijaya V. Lihat anaknya jadi raja Islam, kaget bapaknya. WA dengan anak satunya lagi, WhatsApp ke Aryadillah, Raja Kukang. Kukang itu Palembang. Kukang namanya pelabuhan besar, bahasa Cina Kukang, pelabuhan besar Palembang. Aryadillah, nak, bagaimana komentar kamu? Saudaramu jadi raja Islam. Dibalas, WA-nya di reply, nyun pangapunten atau minta maaf ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Saya sendiri namanya sudah diganti, bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Kaget, ki anak mlebu Islam kabeh. Lama-lama masyarakat Majapahit ikut Demak. Kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri itu piye? Budi pekerti yang luhur, tepat janji, ora tahu bohong, ora tahu nipu, janjinya tepat, andap asor, santun, santri mbiyen. Tapi kalau nggak ikut Demak, abangan, wes pokoknya duduk santri, alias tidak luhur berbudi pekertinya, alias rendah budayanya. Tapi yang melo Demak, santri berbudi pekerti luhur, akhlaknya mulia, tepat janji, tutur katanya benar, gak pernah bohong, gak pernah nipu, santri namanya. Dan jangan santri bengi tok ora apa-apa, bengi santri nak awan setengah santri. Lama-lama Raja Brawijaya ditinggal rakyatnya mlebu Islam kabeh. Terpaksa Brawijaya V masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, tamatlah riwayat Empire Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada yang sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Nusantara ini di bawah kekuasaan Hayam Wuruk Gajah Mada bubar, ora diperangi, ora dibom, ora diserang. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Jawa kalah oleh doanya santri mbiyen.
Santri saiki doanin drobos keseringan bikin proposal. Ki Ali Maksum itu saya tidak pernah melihat Kiai Ali Maksum gawe surat jaluk sumbangan, betul nanti ningali kula. Begitu lagi Mahrus. Insyaallah ini Kiai saiki rajin bikin sumbang. Tengah akhirat itu datang kitab jangan Islam Mi'raj lho. Kalau betul ngarang betul. Wonten teng Isra Mi'raj. Maka malaikat Jibril atau Nabi Muhammad melihat ada orang bangun dari kuburan, gagah tinggi. Didelok, dilihat mukanya enggak ada dagingnya ambrol. Nabi takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Ki sapa to? Gagah gede dur kok ora ono daginge, mukanya enggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Saestu niki dudu karangan kula kok. Ono kitabe ono. Yang rajin minta-minta, kok tangi saka kuburan ora ono dagingnya mukanya. Pun terserah jenengan. Dongane Rumpur Lapindo hari ini istighotha nangis-nangis, besok tambah nemen malah. Masyaallah. Doane drobos. Kenapa? Ya karena istighotha bikin proposal dulu akan istighotha. Drobos istighotha mboten nyantol blas. Betul nyangkut. Pun itulah Islam Nusantara. Islam yang melakukan dakwahnya dengan budaya, dengan akhlak, dengan budi pekerti, tidak dengan kekerasan. Ringkas cerita, ini ringkas cerita pun. Perdana Menteri Inggris Sikis dan Perdana Menteri Prancis Pico sepakat, ayo ngangkangin jajah wilayahnya Khilafah Utsmaniyah Turki. Yus, ayo sepakat. Aljazair, Maroko, Tunis bagian Prancis, Mesir, Sudan, Irak, Inggris bagiannya, Suriah, Prancis, Libya, Itali, wes. Karena apa? Khalifah Turki sekarang the sick man of Europe, ar-rajul marid min Eropa. Orang lagi sekarat Khalifah Utsmani ini sudah lemah banget, merosot banget. Di dalam khalifah sendiri, dalam istana khalifah sendiri ada pengkhianat Al-Khainul Kabir Mustafa Kamal Ataturk yang menghancurkan khilafah dari dalam, yang dari luarnya penjajah kolonial Inggris dan Prancis. Ringkas cerita tahun 1924 khilafah Utsmani Turki hancur, bubar. Khalifah akhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Sebelum itu tahun 1914 Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, sudah mempunyai visi misi yang besar, yang jauh. Apa? Menggabungkan antara Islam dan nasionalis, Islam dan kebangsaan. Islam tanpa nasionalisme tidak kuat, tidak bisa menyatukan umat. Nasionalisme tanpa Islam nanti nasionalisme yang liar, kering, abangan. Maka harus disatukan Islam dan nasionalisme. Tahun 14 sampai mempunyai jargon, bikin jargon yang luar biasa terkenal, hubbul waton minal iman. Dikira itu hadis. Nabi bersabda mencintai tanah air bagian dari iman, bukan hadis SAG. Aduh ya Allah. Itu Mbah Hashim Asy'ari, itu bukan hadis SAG. Sampai merintah Kiai Wahab damel lagu ya lal waton hubbul waton iman wala tagmul hirman idhadu ya waton Indonesia biladi antal unwal fakhoma kullu ma yatika yauman tamihan yalqahimama. Wahai saudaraku bangsa tanah air, bangkit, bela tanah air, bagian dari iman, jangan kalah. Indonesia kebanggaan kita semua, pujaan kita semua. Barang siapa akan menjajah Indonesia atau menginjak-injak Indonesia dengan diambil semua kekayaannya, taumian yalqahimama, kita bantai rame-rame, mati semua. Nganggo sarung teh galak sapa ya masyaallah menyika. Nganggone sarung badal. Bakyak barang, terus bakyak mboten. Sendang dari kayu, itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Bakyak. Jadi orang kalau pakai bakyak selalu ingat kepada Allah. Sarung itu syar'an
Orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen nggak bisa ain. Innallaha wasingun ngalim. Nyebut nama saya Kiai Sangit ngakil. Al-Sinawat jamangah. Sidane syar'an sarngan, sarungan. Bajunya koko dari kata walibasut taqwa, dzalika khair, takwa. Kepala walaupun pinter cerdas, ojo dipamerkan, ojo ditonjolkan, disamarkan, disembunyikan. Sembunyi bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Artinya orang pakai kopyah ini orang yang tidak sombong. Kalau ada orang pakai kopyah kok sombong, salah terbit, harus diralat itu dari peredaran. Sampai ketika Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman menyikapi kedatangan Nika di bawah Komandan Brigjen Malabi dari Inggris, tanya pada Mbah Hashim, hukumnya membela tanah air, apa hukumnya? Fardu ain, yajib ala kulli muslim ayyudafi an watani. Barang siapa man mata li ajli watani mata syahidan kama mata li ajli dini. Barang siapa khain, khianat, belani penjajah, halalu damu walam yakun kafiron. Boleh dibunuh yang berpihak pada Belanda tapi tetap Islam, gak dikafirkan, gak kafir. Itu Mbah Hashim sampai segitu. Kalau zaman saiki ngafir ke wong gampang banget. Kalau dulu mengislamkan orang, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam malah. Yes, ben. Barang siapa mati membela tanah airnya syahid. Begitu Nika datang, rakyat didorong oleh Mbah Hashim Asy'ari, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Madura, Mojokerto siap melawan Nika dengan apa ada intifadhah, apa adanya lah, kerikil watu, ketepel, namanya intifadhah, bukan perang, namanya intifadhah. Wes ngeroyok sak duwene wis. Ulama-ulama, kiai-kiai pengen cepet ndang perang, kata Mbah Hashim, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Tenanan iki. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati, Masya Allah, hati-hati. Begitu datang Kiai Abbas dari Buntet, baru dimulai perang. Kiai Abbas menjadi komandan, malah Ki Wahab tuh bawahannya malah mengambil markas satu rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Markasnya di situ. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, tapi di hari pertama perang, Brigjen Malabi mobilnya meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati, yang masang bom di mobilnya bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, tapi melihat ingin tahu apa hasilnya ini. Dikira mercon apa? Begitu meledak Harun ya mati pisan. Ada santri namanya Asy'ari naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh hotelnya tuh. Masih utuh bangunannya, namanya Hotel Orient. Menyobek-nyobek bendera Belanda, diganti dengan merah putih, ditembaki dari kanan, dari bawah kanan kiri. Alhamdulillah nganggo akik rupanya. Selamat alhamdulillah. Santri itu bukan tentara. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya rakyat Surabaya melawan Nika berkat resolusi jihad Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Tidak ada gerakan itu barangkali bukan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia itu. Lain sejarahnya akan berubah. Artinya tidak ada NU belum tentu merdeka Indonesia ini.